Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Juwita. Di sini saya akan mereview materi ke-11, mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan oleh dosen Profesor Dr. Haja Heni Nur Aini SHMA, beserta asisten dosen yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Di bagian ini kita akan membahas tentang residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis. Hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya, pemalsuan mata uang, pemalsuan surat, pencurian, penggelapan, penipuan, ataupun penadahan. Kemudian yang kedua, B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang. Misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, dan penganiayaan. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan. Misalnya, penghinaan terhadap presiden atau wakil, kemudian penghinaan terhadap kepala negara, sahabat. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan. 2. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap, dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau base-checking. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat dari 5 tahun, yaitu dihitung sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu, dan sejak pidana penjara tersebut sama sekali telah dihapuskan. Kemudian B. Belum lewat tenggang waktu kadaluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residif pelanggaran. Diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan. Yang pertama, pasal 489 tentang kenakalan terhadap orang atau barang. Yang kedua, pasal 492, mabuk di muka umum, merintangi lalin atau mengganggu ketertiban dan keamanan orang lain. Ketiga, pasal 495, memasang penangkap atau alat untuk membunuh binatang buas tanpa izin. Yang keempat, pasal 501, menjual makanan atau minuman yang dipalsukan, busuk atau berasal dari ternak yang sakit atau mati. Yang kelima, pasal 512, melakukan pencaharian tanpa ada keharusan atau kewenangan atau melampaui batas kewenangannya. Yang keenam, pasal 516, mengusahakan tempat bermalam tanpa suatu register atau catatan tamu atau tidak menunjukkan register tersebut kepada pejabat yang ditentukan. Selanjutnya yang ketujuh, pasal 517, membeli dan sebagainya barang-barang anggota militer tanpa izin. Yang ke-8, pasal 530, petugas agama yang melakukan suatu upacara perkawinan sebelum dinyatakan padanya bahwa pelangsungan di muka pejabat catatan sipil telah dilakukan. 9. Pasal 536, dalam keadaan mabuk berada di jalan umum. 10. Pasal 540, memperkerjakan hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya. 11. Pasal 541, menggunakan kuda muatan yang belum tukar gigi. 12. Pasal 544, mengadakan sambung ayam atau jangkrik di jalan umum tanpa izin. 13. Pasal 545, melakukan pencaharian sebagai tukang ramal. Dan yang terakhir, pasal 549, membiarkan ternaknya berjalanan di kebun atau tanah yang terlarang. Syarat-syarat residif pelanggaran.
1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yaitu belum lewat 1 tahun untuk pelanggaran-pelanggaran untuk pasal 489, 492, 495, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Dan belum lewat 2 tahun untuk pelanggaran pasal-pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran, pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. Dan pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. D. Residif di luar KUHP. 1. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Kemudian, untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikalikan 2. Yang kedua, residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain. Dengan ketentuan pemberatannya yaitu A. Tenggang waktu pengulangan beragam yaitu ada yang 1 tahun dan ada juga yang 2 tahun. Kemudian untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.